Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, hari ini kita kembali lagi di ibadah online kita hari ini ya. Sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Siap dong, siap kan? Nah, tapi kalau kita mau dengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, kita harus siapkan apanya dulu? Kita siapkan hatinya, kita harus siapkan Alkitabnya, lalu kita harus duduk yang manis. Oke, kita puji nama Tuhan, kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Yang semangat ya. Anak-anak sekolah minggu, Inang undang untuk berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian padamu. Bukakan hati mendengar dan menghayati firman-Mu. Mari kita berdoa, ikuti doa yang Inang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Inang undang untuk duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang pertama, dan maksudnya kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Ya Allah,
Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan, masih semangat mengikut Tuhan ya. Adik-adik, kalau kita mengikut Tuhan bukan karena hadiah ataupun karena disuruh mama dari rumah, tapi karena cinta Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Aku mau ikut Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kami undang berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kami persilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Grace. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, tadi sudah diingatkan, sudah sediakan Alkitabnya ya Inam. Kenapa kita harus dengarkan firman Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah sayang dan mencintai kita. Nah, kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku
semoga sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Semua adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Oke, ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, walaupun kami sekolah minggu online, tapi itu tidak mengurangi hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, supaya mereka memberikan hati dan pikiran mereka, telinga mereka untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, banyak sekali pelanggaran dan dosa yang kami perbuat pada satu minggu ini. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai yang kelima. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya ya. Mazmur 127 ayat 3 sampai yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, Inang ada sebuah cerita tentang sebuah perhiasan. Nah, dengarkan baik-baik ya. Di sebuah toko perhiasan, tinggallah banyak perhiasan yang sangat mahal di etalase. Ada emas, ada perak, ada berlian, ada juga permata dan mutiara. Tentu saja ya adik-adik, perhiasan-perhiasan itu sangat berharga dan mahal. Nah, si penjual perhiasan itu selalu menjaga dan merawat perhiasan-perhiasan itu dengan baik, sebab sangat mahal harganya. Suatu hari, emas dengan bangga mengatakan bahwa di antara para perhiasan, dialah yang paling sering dibeli orang. Permata dan berlian tidak menerima kata-kata emas tersebut. Lalu dia berkata, hahaha, tapi kalau ditambah kami, orang akan berani membayar lebih mahal, kata si permata. Ah, warna kalian terlalu ngejreng, warnaku dong, melambangkan kesucian, kata si mutiara putih. Dia tidak mau kalah adik-adik. Sementara mutiara hitam hanya berdiam diri. Dia sedih adik-adik. Ia merasa warnanya paling jelek, paling buruk di antara para perhiasan tersebut. Lagian, si mutiara hitam ini selalu disembunyikan oleh si penjual perhiasan. Mungkin saja ya adik-adik, perkiraan si mutiara hitam dia tidak laku. Atau kalau dia dijual sangat memalukan karena warnanya yang sangat jelek. Tiba-tiba adik-adik, pada pagi hari pintu toko perhiasan itu dibuka. Rupanya sang penjual perhiasan akan mau menjual perhiasan itu. Para perhiasan itu tadi sibuk
ya, sibuk berdandan dan bergaya supaya menarik para pembeli. Orang-orang berdatangan melihat dan menanyakan harga perhiasan-perhiasan itu. Rupanya tiba-tiba seorang yang kelihatan sangat kaya datang ke toko tersebut. Dia melihat perhiasan-perhiasan yang ada di dalam etalase. Nah, si penjual itu tadi yang berada di toko, ya, memberikan perhiasan-perhiasan itu kepada para pembelinya, ya, memperlihatkan, ya, yang bagus-bagus. Nah, berlian itu ya sangat cantik adik-adik, ya, sangat cantik, permatanya juga mewah, ya. Datanglah orang yang mau beli itu. Ih, berliannya cantik, permatanya mewah, ya kan? Kata orang itu. Nah, lalu dibilang si pembeli itu tadi, yang banyak uangnya tadi, yang kelihatan sangat kaya. Tapi aku mau yang lebih cantik dari sini. Soalnya yang kau tunjukkan itu sudah ada punyaku di rumah, kata si pembeli itu kepada penjual itu tadi. Nah, saya mau perhiasan yang belum pernah atau jarang dimiliki oleh orang lain, kata si pembeli itu tadi. Lalu si penjual menjawab, ya nyonya, ada perhiasan yang sangat bagus, tapi ku simpan dia sebentar ya, ku ambil dulu perhiasannya. Lalu si penjual itu tadi mengambil perhiasan yang dia sembunyikan tadi, yaitu mutiara hitam. Lalu dia tunjukkanlah kepada nyonya tersebut. Apa yang terjadi adik-adik? Nyonya tersebut sangat terkagum-kagum melihat mutiara hitam yang sangat bagus itu tadi. Ya, lalu si nyonya besar bilang kayak gini, ya, yang kaya itu. Aku mau beli ini, berapa harganya? Aku berani mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya supaya aku memiliki mutiara hitam ini, kata si nyonya itu kepada si penjual. Nah, adik-adik, dari ilustrasi tersebut, pernah nggak adik-adik merasa seperti mutiara hitam itu? Berpikir, ih, kalau warnaku jelek, aku tidak bagus, ya kan? Karena warnaku hitam, ya kan? Nah, pernah nggak adik-adik berpikir seperti itu? Berpikir, ih, aku ini diciptakan Tuhan hitam, rambutku keriting, ya, kulitku hitam, aku bertubuh pendek. Pernah nggak seperti itu? Ya, pernah nggak? Nah, adik-adik, dari ilustrasi ini, ya, adik-adik, terkadang, ya, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita bertanya-tanya, mengapa ya teman-temanku cantik, saya enggak? Teman-temanku itu kaya, saya tidak. Teman-temanku itu pintar, saya tidak. Teman-temanku itu berkulit putih, saya berkulit hitam. Dan berbagai kalimat yang akan kita pertanyakan, mengapa? Ya, yang tujuannya mempertanyakan itu kepada Tuhan, bahwa orang lain itu lebih dari kita. Ingat adik-adik, ya, bahwa setiap adik-adik itu berharga di mata Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita semua. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita jelek, mau kita kaya, mau kita pintar, mau kita bodoh, kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak pernah dibeda-bedakan oleh Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Tuhan memberikan banyak kelebihan bagi kita semua. Karena itu adik-adik, gak perlu membanding-bandingkan diri terhadap orang lain. Sebaliknya, belajarlah
bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang sangat baik. Kita tidak pernah tahu rencana indah yang Tuhan rancangkan untuk kita semua. Karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Adik-adik, dikatakan lagi di ayat 3, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, hal ini tidak bertujuan ya. Ayat ini tidak bertujuan untuk membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, seperti adatnya orang Batak. Oh, anak laki-laki itu lebih berharga daripada anak perempuan karena anak laki-laki itu penerus marga. Tapi kalau di hadapan Tuhan, anak perempuan dan anak laki-laki itu tetap sama. Ya adik-adik, namun kalimat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya anak-anak adalah pusaka milik Tuhan yang sangat berharga. Kata laki-laki yang ada di dalam firman Tuhan ini hanya menjadi simbol kemasyhuran atau kesejahteraan bagi bangsa Israel pada saat itu. Sehingga Salomo menggunakan kata anak laki-laki dalam nyanyiannya. Teks ini juga menggambarkan betapa berharganya ya adik-adik anak-anak di mata Tuhan. Katanya apa? Seperti anak panah yang berharga bagi seorang pahlawan. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa kehadiran anak di tengah-tengah keluarga menjadi salah satu berkat dari Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah marah-marah ya di rumah ya, atau bilang mamanya cerewet, atau bahkan adik-adik protes. Kalau misalnya mama atau bapaknya di rumah misalnya bilang, "Nak, belajar." Ya kan? "Nak, bantu mama bersihkan rumah." "Nak, habiskan makanannya, nggak boleh bersisa." Nah, jangan bersungut-sungut di rumah. "Ih, mamaku ini, bapakku ini cerewet betul, ngomel-ngomel terus di rumah." Jangan pernah kamu berpikir seperti itu, ya. Itu semuanya, ya adik-adik, demi kebaikanmu, ya. Kalian disuruh belajar, ya, disuruh misalnya mengikuti ibadah online di rumah setiap hari Minggu, ya, atau misalnya disuruh membantu pekerjaan orang tua di rumah, atau misalnya disuruh menghabiskan makanannya. Itu semua demi kebaikanmu, ya. Orang tuamu menginginkan anak-anaknya sehat dengan apa? Dengan menghabiskan makanan, ya kan? Orang tuamu menginginkan anaknya menjadi orang baik, makanya kau disuruh sekolah minggu, disuruh baca firman Tuhan, disuruh berdoa. Nah, orang tuamu menyuruh kamu belajar supaya apa? Kelak kamu menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil, memiliki masa depan yang baik. Ya. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita kembali agar dapat memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anak dan adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Contohnya, Tuhan memberikan adik-adik hidup hari ini, ya, memberikan kesehatan, memberikan orang tua yang sangat mengasihimu, memberikan sahabat atau teman yang mau menemanimu atau menolongmu di saat-saat kamu mengalami kesusahan. Oleh sebab itu adik-adik, mari lebih giat belajar, mari rajin membantu orang tua, rajin sekolah minggu, menghargai sesama atau teman, walaupun kita berbeda, dan taatilah perintah Tuhan yang berkata, ya, selalu mengasihi sesama. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini, ya, boleh kita lakukan di dalam hidup
sehari-hari supaya kita menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kita. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa, ikuti doa Inang Grace ya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, aku mau belajar untuk bersyukur, untuk hidup indah yang Tuhan beri hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah menjadikan aku sebagai anak yang sangat berharga dan aku mau memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memuliakan Tuhan melalui persembahan kita. Ingat-ingatkan kembali persembahannya nanti diberikan ke Perhalado sektor yang akan disampaikan ke gereja demi kemuliaan Tuhan. Saat kita memberikan persembahan, kita menyanyi di son adong buat Tuhan. Anak-anak kami undang untuk berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa Bapa kami. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Terima kasih. 啊。
adik-adik yang berada di rumah, ibadah kita hari ini sudah berakhir. Tetapi kasih Tuhan tidak berakhir. Seperti firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik dan adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Ingat adik-adik, rajin belajar di rumah ya, dan ikuti ibadah online setiap minggunya. Tetap mengikuti protokol kesehatan adik-adik. Tetap semangat dan sampai ketemu di ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Bagaimana? Semangat ya untuk mengikuti aktivitasnya. Baik, kalau Inang lihat aktivitas minggu kemarin, yang minggu lewat, kalian membuat gambar hati ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi saya, makanya saya juga mengasihi sesama, ya kan? Kalau sekarang adik-adik kita akan membuat mahkota seperti firman Tuhan tadi bahwa kita berharga di mata Tuhan. Baik, ada pun bahan-bahannya ya adik-adik, alat-alatnya. Siapkan 4 kertas HPS ataupun origami ya, origami yang agak besar, 4 ya. Jadi kalau nggak ada HPS boleh karton, boleh pembungkus nasi yang ada di rumah, atau kalender bekas boleh, atau apalagi koran boleh ya, karena kita kan masih di rumah sekarang kan adik-adik. Jadi pergunakan apa yang ada di rumah. Jadi sekarang kita akan membuat mahkota ya, mahkota. Siapkan 4 kertas, kemudian kertas origami untuk bulat-bulatannya nanti. Ada lem, ada staples, kemudian gunting, kemudian pulpen ya, nanti untuk menulis atau mewarnai boleh. Baik ya adik-adik, kita akan memulai. Keempat kertasnya silakan dilipat dulu ya. Lipatnya seperti ini adik-adik, dilipat. Oke, sudah dilipat. Kemudian dilipat lagi gini adik-adik. Nah, dilipat jadi gini, seperti adik-adik yang biasanya mau buat layangan itu ya, dibuat seperti ini ya. Kemudian kita buka kembali, lipatannya ini tadi kita lipat lagi seperti ini adik-adik. Jadi seperti ini ya. Oke, kemudian lipat ke dalam. Lipat ke dalam, jadinya seperti ini. Setelah itu baru kita lipat. Lipat yang di bawahnya, sisa di bawahnya dilipat. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita siapkan bulatannya. Boleh menggunakan uang koin ataupun tutup botol ataupun tutup apa ya, yang penting biar bulat dia nanti ya. Jadi kita buat bulatannya menggunakan uang koin. Kalau ini buat uang koin ya adik-adik, seperti ini ya. Oke, jadi kita menggunakannya ini nanti jadi 4 ya. Jadi kita buat 1 kertas itu 2 bulatan menjadi, kalau 4 kertas menjadi 8 yang butuhkan ya adik-adik. Langsung aja tergampang seperti ini adik-adik ya. Kemudian ini kita lem. Lem di sini. Lem lagi di belakangnya, disatukan ya biar sama, jangan ini lewat-lewat dia ininya, rapi dia. Diperhatikan ya kerapiannya. Oke, jadi siapkan 4 seperti ini adik-adik ya. Oke, 4 seperti ini.
Kemudian kalau sudah 4, seperti ini Adik ya, ada 4. Ini ada 4. Sudah 4, baru kita susun. Susunnya di tengah. Bagian ini, ujungnya ini pas di tengah yang kertas sebelahnya ya. Kita susun pas bagian tengahnya adik-adik ya. Oke, kemudian kita lem atau isolasi atau staples. Kalau Inam pakai staples aja. Susun lagi sampai 4 tadi adik. Bagian tengah tetap ya. Susun lagi. Kemudian baru kita bulatkan. Udah 4 kan adik-adik? Biar bagus adik-adik, boleh ditambah bintang. Tapi kalau Inang tulis aja di sini, aku berharga di mata Tuhan. Inang tulis ya. Oke, sudah jadi. Langsung dipakaikan adik-adik. Oke, foto, kemudian kirim kepada guru sekolah minggu ya. Bye-bye, selamat mencoba. Dan Inang beserta guru-guru sekolah minggu yang lain menunggu hasil karya kalian. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
setia